Oma Opa hari ini temanya adalah diambil dari nyanyian pujian Maria yang kalau di dalam bahasa Latin itu disebut Magnificat. Kita membaca dari Lukas pasal yang pertama, saya akan bacakan ayat yang ke-46 sampai dengan 55 ya. Saya percaya ini bukan ayat yang terlalu asing untuk kita karena ini ayat yang terkenal. Lukas pasal 1 mulai ayat yang ke-46 ya saya baca. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari taktanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terangilah hati kami. Kami berdoa supaya Tuhan berkenan untuk menjumpai kami sebagaimana Tuhan pernah turun ke dalam dunia ini dan menjumpai orang-orang yang rendah, kami yang rendah ini. Kiranya Tuhan juga boleh menjumpai kami pada saat ini. Kami bisa menerima kebenaran firman Tuhan dan kehidupan kami boleh diberkati seperti Tuhan juga memberkati Maria. Berkati hamba-Mu menguraikan firman Tuhan, berkati setiap kami yang merenungkan bersama-sama baik yang di ruangan ini maupun yang di tempat lain di rumah kami masing-masing. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kita memberikan judul tema khotbah Natal tahun ini adalah dari kalimat pertama nyanyian pujian Maria ini, yaitu jiwaku memuliakan Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan. Tadi kita mengatakan ini ya, manusia itu yang penting itu yang di dalam, bukan yang di luar. Ya, tubuh ini pakai pakaian ya. Tapi jiwa kita di dalamnya itu sebetulnya apa yang kita kenakan ya? Kalau yang di luar ya itu yang kelihatan tubuh ya, seperti kita sudah sering sekali mengatakan, memang kita tubuh akan tambah lama tambah kelihatan tambah renta ya, tambah tua, mungkin juga tambah nggak menarik, dan itu juga nggak bisa dihindari ya. Kita nggak bisa balik lagi ke masa muda yang dulu kita cantik, ganteng, gagah, kuat ya, gesit dan sebagainya. Waktu itu nggak akan balik lagi ya. Tapi itu kan tubuh ya, itu kan tubuh gitu. Jiwa kita bagaimana? Tubuh kita boleh makin lama makin lemah ya, dan memang kenyataannya seperti itu ya. Tapi jiwa kita bagaimana? Maria ini bukan lansia sih ya. Saya pilih bagian ini mungkin nggak tahu ya. Oma Opa ada yang mungkin juga enggak sih ya, atau mempertanyakan. Kok pakai ayatnya enggak? Cuma Maria ini kan umurnya mungkin belasan tahun ya, waktu dia mengandung Tuhan Yesus gitu. Kita sudah pernah, kalau Oma Opa ingat waktu itu ya, berapa tahun yang lalu, masih ada ini ya, semua Alicia waktu itu. Kita pernah khotbah Natal Simeon dan Hana ya, masih ingat enggak ya? Nah itu cocok lah untuk lansia ya, karena Simeon dan Hana kan memang betul-betul tua gitu, sudah lupa ya. Tapi ini Maria gitu ya. Maria mungkin kita pikir ya, Maria muda ya, masih kuat ya, masih semangat ya, dia memuliakan Tuhan lah pasti gitu ya. Tapi kalau saya sudah mulai tua ya, saya mulai sakit-sakitan, nggak seperti dulu. Tapi perhatikan ya, di sini Maria mengatakan jiwaku memuliakan Tuhan. Ini nggak kenal umur sih sebetulnya gitu. Dia nggak bilang tubuhku, kakiku melompat-lompat lari. Dan ini nggak ngomong itu, ini nggak ngomong kaki, nggak ngomong tubuh, nggak ngomong kesehatan. Ya, ini ngomong tentang jiwa, dan jiwa manusia itu nggak harusnya mengalami penuaan. Sekali lagi ya, jiwa manusia itu nggak harusnya mengalami penuaan. Kalau tubuh kita tua, ya memang nggak bisa dihindari ya. Tapi jiwa itu bisa tetap selalu muda.
Yaitu, kapan saya? Seperti apa? Waktu kita tidak berhenti memuliakan Tuhan. Di dalam bahasa Latin ya, saya itu pakai istilah magnificat ya, terjemahan bahasa Inggris pakai istilah magnify ya, maksudnya dekat sekali ya. Kata magnify itu dari kata Latin magnificat ya. Magnificare itu artinya adalah membesarkan ya. Memang mirip sih ya, dengan memuliakan, membesarkan Tuhan, memuliakan Tuhan, membesarkan Tuhan. Apakah Tuhan jadi tambah besar ya waktu kita memuji Tuhan itu? Apakah Tuhan itu perlu kita ya membesar-besarkan Dia supaya Dia bisa tambah mulia atau tambah besar? Kita percaya tidak kan ya. Waktu kita memuji Tuhan, waktu kita merayakan hari kelahirannya, Tuhan nggak jadi tambah mulia sih. Tuhan itu nggak berubah lah ya, kemuliaannya, kebesarannya. Dia selalu maha besar dan selalu maha mulia. Tapi kenapa kok Tuhan perlu dibesarkan? Sebetulnya kita membesarkan Tuhan ya, itu seperti dikatakan Agustinus, yang lebih perlu itu adalah kita gitu. Bukan Tuhan yang perlu gitu. Tuhan sih nggak terlalu perlu dimuliakan gitu. Dia sudah mulia dan mulianya itu sempurna. Dia nggak akan bertambah kemuliaannya atau kebesarannya waktu kita memuliakan dan membesarkan Tuhan. Nggak akan tambah gitu. Tapi berbahagia ya kehidupan kita kalau kita bisa melihat Tuhan itu besar. Jiwaku membesarkan Tuhan. Maksudnya kita itu belajar untuk mengatakan bahwa Tuhan itu besar, bukan cuma maha besar. Memang Dia pada dasarnya maha besar, tapi Dia juga maha besar di dalam kehidupanku. Ada orang melihat Tuhan itu nggak besar. Ya secara teori, ya Tuhan selalu besar lah, ya Tuhan selalu mulia, bahkan maha. Ya. Tapi di dalam kehidupannya, dia nggak melihat Tuhan itu besar. Dia melihat persoalan keluarganya yang besar. Dia melihat urusan kesehatannya, sakit, sehat, itu besar. Dia melihat masa depan daripada anak-anaknya, cucunya, keturunannya, itu urusan besar. Tapi Tuhan seperti kayak di pojok mana, nggak kelihatan gitu ya. Tuhan yang besar itu di dalam kehidupannya, kecil sekali gitu ya. Kecil sekali. Maka Maria ini mengajak kita untuk membesarkan Tuhan ya, bukan demi Tuhan supaya makin besar. Sekali lagi ya, Tuhan nggak akan tambah besar dengan pujian kita, Dia nggak akan tambah mulia. Tapi untuk kebaikan kita, Agustinus ya pernah mengatakan, waktu kita beribadah kepada Tuhan, ya, waktu kita memuji Tuhan, waktu kita datang kepada Tuhan, ya, itu sebetulnya yang lebih dapat benefit ya, manfaatnya, berkat itu kita gitu, bukan Tuhan. Ya Tuhan pasti bersuka cita ya waktu Dia menerima ibadah kita, pastilah. Tuhan bukan kayak batu yang lu ibadah nggak ibadah saya sama saja. Ya tidak, pasti ya. Tuhan bahagia. Tuhan juga bersuka cita kalau kita memuliakan Dia, pasti ya. Tapi yang mau dikatakan oleh Agustinus, waktu kita memuji Tuhan, waktu kita menyembah Tuhan, waktu kita memuliakan Tuhan, itu yang paling dapat berkat ya, yang paling dapat kebahagiaan, lebih dapat kebahagiaan di sini sebetulnya ya. Yang diubahkan itu bukan Tuhan, tapi kita. Kita keadaan kita yang tadinya itu nggak bisa bergembira, nggak bisa bersuka cita, nggak bisa berbahagia, sekarang menjadi bergembira, bersuka cita, berbahagia. Karena kita melihat Tuhan itu besar di dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan itu besar, segala sesuatu yang lain di dalam kehidupan kita, entah itu pergumulan-pergumulan apa ya, apapun itu ya, itu ditaruh di dalam posisi yang tepat ya, bukan yang paling sentral, bukan yang paling besar. Kita jangan setelah menjadi semakin usia lanjut ya, semakin banyak kekhawatiran. Jangan ya. Jangan karena kita semakin menuju usia lanjut, makin lama makin khawatir, makin panik gitu ya. Waktu muda nggak banyak panik, waktu tua seperti lebih banyak panik, lebih banyak khawatir. Kalau gini ada yang salah gitu. Mungkin jangan-jangan dulu waktu muda nggak banyak khawatir, kenapa? Karena merasa hidup ini saya bisa kontrol. Hidup ini saya bisa kuasai, saya bisa kerja sendiri, saya bisa jalani, saya lebih kuat. Tapi waktu kita mendapati kehidupan kita makin lama makin gak kuat, kita mulai panik. Karena apa? Ya karena kita salah pikir sih ya, kita pikir hidup itu dikontrol kita sendiri. Hidup itu saya kontrol sendiri. Waktu saya tua, waduh saya mesti bergantung kepada anak, gak bisa kontrol sendiri. Sekarang malah anak yang kontrol saya. Waduh gimana ini? Waduh waktu dulu saya yang kontrol dia, sekarang saya malah dikontrol. Sulit ini kayak begini.
Hidup ini bukan kita kontrol, bukan. Hidup ini ada di dalam kontrol Tuhan, dan itu nggak berubah. Kita yang bisa berubah ya, dari kehidupan yang dulu mungkin waktu muda, kita suka mengontrol kehidupan kita sendiri, tapi waktu kita tua, harusnya waktu kita semakin bertumbuh ya, kita semakin menyerahkan kontrol itu kepada Tuhan. Tuhan Yesus pernah bilang kepada Petrus ya, waktu di dalam cerita yang kita baca di dalam Injil Yohanes itu. Tuhan Yesus mengatakan, waktu kamu muda, kamu pergi ke tempat yang kamu kehendaki. Waktu kamu muda. Waktu kamu tua, kamu dibawa orang ya ke tempat yang kamu tidak kehendaki. Saya nggak tahu mau Pak berpikir apa ya dengan kalimat ini ya. Mungkin berpikir, ya itulah memang hidup saya dulu ya persis kayak gini. Kayak Petrus dulu saya bisa pergi kemana-mana terserah saya. Anak mesti ikut saya. Saya dulu waktu muda, saya pilih restoran apa, ya anak-anak yang ikut. Nggak mungkin anak yang pilih. Menunya pun saya yang pilih. Saya yang bayar juga. Tapi kalau sekarang, saya mesti ngikut restoran yang dipilih anak. Saya pergi nggak pergi tergantung anak. Bahkan kebaktian pun tergantung anak mau nganterin atau enggak. Betul itu yang dibilang Tuhan Yesus tentang Petrus. Seperti mirip ya. Maksudnya Tuhan Yesus bukan itu. Bukan itu maksudnya. Tapi di dalam kehidupan, waktu orang itu muda ya, dia itu kontrol hidupnya sendiri. Gitu. Dia nggak mau menyangkal diri. Dia, orang Jawa bilang sakarepe dhewe gitu ya. Dia pokoknya terserah dia mau apa gitu. Dia mau apa ya dia nentukan sendiri gitu. Itu waktu muda. Tetapi waktu tua, hidup itu harusnya lebih berserah. Lebih dikuasai oleh Tuhan. Lebih menyangkal diri. Gak boleh lebih egois. Dulu waktu muda itu egois. Saya pergi kemana saya mau. Terserah saya pergi kemana. Saya makan apa. Saya mau kemana. Orang lain yang mesti ikut saya. Itu dulu. Waktu kita muda. Waktu makin bertumbuh di dalam Tuhan, ya, makin di dalam usia lanjut. Seperti Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, kamu akan pergi ke tempat yang tidak kamu kehendaki. Jangan mengasihani diri ya, jangan karena, waduh sudah nggak bisa kayak dulu lagi ya. Sekarang saya mesti dibawa-bawa, mesti nurut, nggak ada kehendak, nggak bisa ada keinginan yang terlalu. Jangan mengasihani diri seperti itu, bukan. Ini adalah kabar baik. Kabar baiknya adalah kita sekarang nggak egois seperti dulu waktu muda. Kita sekarang bisa lebih mengalah, kita lebih bisa mencintai, kita lebih bisa berkorban, kita bisa lebih melayani orang lain. Itu yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan betul ya, kita tahu Petrus kalau menurut tradisi, dia akhir hidupnya itu disalib seperti Kristus ya. Jadi dia betul-betul dibawa ke tempat yang dia tidak kehendaki. Petrus yang muda, wah itu gagah sekali, ngomongnya cepat ya. Itu sangat fasih di dalam perkataan. Tapi waktu Petrus di dalam saat-saat terakhirnya ya, dia dibawa ke tempat yang dia tidak kehendaki. Dia menjalani jalan salib seperti Tuhan kita Yesus Kristus. So balik lagi ya, nyanyian pujian Maria ya. Kalau kita melihat Tuhan itu besar di dalam kehidupan kita, kalau kita melihat Tuhan itu mulia, ya, maka kita akan menjalani jalan yang sama seperti yang sudah dijalani oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dijalani oleh Petrus, dijalani oleh semua orang yang mengikut Tuhan. Kita nggak bisa bahas semua lah ya, ini ayat terlalu limpah gitu, waktu kita terlalu terbatas, tapi beberapa saja yang kita mau highlight di sini ya. Maria mengatakan hatiku, ya tadi bilang jiwaku, hatiku, ya. Ini semua bicara yang di dalam ya. Dia kalau kita baca di sini sebetulnya nggak terlalu banyak bicara tentang tubuhnya, hal yang kelihatan, kekayaannya, toh. Yang dia bicarakan jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. Kata gembira ya di sini muncul, atau di dalam bahasa Inggris pakai istilah rejoice. Hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. Ada komanya ya, Allah juru selamatku. Mungkin ya kita hidup di Indonesia, semua orang ya tahu lah ya Allah itu ada. Kita kan negara beragama, bukan negara ateis kan ya.
Pancasila itu sila pertama mengatakan ketuhanan yang Maha Esa. Ya orang Indonesia beragama lah ya. Semuanya tahulah itu ada Allah ya. Kita kan bukan negara sekuler seperti di negara barat, bukan. Tapi Allah yang seperti apa gitu? Allah yang bagaimana? Siapa itu Allah? Kalau Maria, ya, Maria mengenal Allah itu siapa? Allah itu adalah juru selamatnya, juru selamatnya. Juru selamat itu adalah yang mengaruniakan keselamatan di dalam kehidupannya. Yang tanpa juru selamat ini, ya kehidupannya akan tidak diselamatkan, akan binasa, akan terhilang. Apakah kita mengenal Allah seperti ini? Ada orang mengenal Allah bukan sebagai juru selamat. Ada orang mengenal Allah sebagai yang menolong kalau kita kepepet. Menolong kalau kita kepepet. Jadi kalau kita sakit, ya, kepepet nih, aduh bahaya ini, COVID, bahaya, bisa mati. Berdoa, tuh Allah tolong saya, ya tolong sembuhkan. Ya disembuhkan gitu ya. Dia mengenal Allah sebagai apa? Ya mungkin sebagai penyembuh kali ya. Penyembuh tubuhnya gitu. Apakah dia juga mengenal Allah sebagai penyembuh jiwanya? Penyembuh hatinya? Atau dia cuma mengenal Allah sebagai yang bikin dia, ya saya diberi kesehatan, umur saya panjang, Allah sebagai penyambung hidup gitu ya. Allah kok jadi mirip nasi ya, penyambung hidup gitu. Maria mengenal Allah itu jelas ya, fokusnya itu jelas. Allah juru selamatku. Ini bicara tentang juru selamat, dan Natal itu merayakan kedatangan Allah yang maha besar dan maha mulia itu ya, sebagai juru selamat yang menghampiri kita di dalam kerendahan kita. Perhatikan Maria di sini mengatakan, ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Natal itu bicara tentang Allah yang ada di tempat yang sangat tinggi, ya bukan tempat rendah ya, itu tempat yang maha tinggi. Lalu terus kemudian dia memperhatikan kerendahan orang-orang yang ada di dalam tempat yang rendah. Dengan apa? Ya dengan menjadi rendah bersama dengan mereka. Itu artinya memperhatikan kerendahan hambanya. Kita kadang-kadang memperhatikan orang rendah ya. Kita pikir kita sudah cukup memperhatikan orang rendah, tapi kita juga nggak betul-betul bersama di dalam posisi mereka kan ya. Saya ini lagi di mimbar gini di sana ya. Saya bisa mengulurkan tangan untuk saudara, ini cuma contoh ya, ilustrasi saja gitu, bukan harafiah maksudnya. Saya tolong kamu gitu ya. Silakan tanganmu gitu ya. Tanganmu sini ulurkan kepada saya. Ya saya tetap di atas gitu. Saya tetap di atas. Yang ditolong di bawah, tetap di bawah. Yang di bawah ya di bawah, yang di atas ya di atas itu. Saya nggak pernah mengerti kesulitan orang yang ada di bawah, saya tetap tolong. Tolong saya, tolong bukan nggak tolong. Tapi tolong dari atas dan tolong dengan tetap tidak turun. Allah itu bukan itu loh. Tuhan Yesus yang kita rayakan itu bukan itu. Dia bukan teriak-teriak dari sorga gitu ya. Hai manusia, diselamatkanlah gitu kan ya. Aku memberikan kepadamu keselamatan gitu ya. Naiklah ke sini, saya tungguin gitu, lompat-lompat. Ini gak bisa loh saya lompat-lompat gitu. Lompat-lompat mau bagaimana? Dari sini ke sana. Bagaimana bisa lompat? Ada cerita ini ya, Menara Babel. Aduh, ini agak sedikit mirip ya soalnya, Pak. Bukan lah ya, ini pohon Natal. Menara Babel itu bangun dari bawah ya, terus mau ke atas sampai mencapai langit ya. Ya inilah jalan agama, jalan perbuatan baik. Manusia pikir, ya Tuhan nggak perlu turun, saya akan naik. Saya akan naik ke surga, saya akan menghampiri Tuhan. Karena saya bisa naik ke sana. Omong kosong itu. Itu orang congkak, orang yang nggak mengenal diri. Apalagi ya, di dalam keadaan seperti sekarang, di mana kita sudah lebih nggak kuat ya, masih bisa berpikir seperti ini ya. Waduh, itu keterlaluan ya, saya. Mestinya ya, waktu kita menjadi makin tua, kita makin menjadi rendah hati. Saya pelayanan ya, itu ada kadang menyaksikan ya, orang-orang yang waktu saat-saat terakhir dia sakit ya, di ranjang kematian. Baru dia buka hati untuk terima Tuhan. Seperti telat sekali ya, saudara. Bersyukur masih Tuhan berikan anugerah. Tapi kenapa ya mesti tunggu sampai nggak bisa apa-apa,
sampai di ranjang kematian, ya, hari-hari terakhir sudah nggak bisa apa-apa, terus baru rendah hati. Berarti selama ini tuh hidupnya itu penuh dengan kecongkaan, ya. Dia rasa dia waktu nggak sakit dia sehat, dia masih bisa kerja, dia nggak perlu Tuhan. Mungkin dia bukan nggak sepenuhnya nggak percaya, dia bisa bilang, oh saya tahu kok Allah itu ada, ya, tapi dia nggak memperlakukan Allah sebagai Tuhan, ya, sebagai juru selamatnya. Dia pikir dia adalah juru selamat bagi dirinya sendiri. Tapi terakhir-terakhir, ya, waktu mulai menghadapi kematian baru sadar bahwa ini saya nggak bisa sendiri. So, telat sekali ya, telat sekali. Gitu. Kenapa nggak di dalam masa muda? Kenapa nggak sekarang merendahkan diri di hadapan Tuhan? Kita sudah pernah mengatakan, yang ironi di dalam Natal itu adalah Tuhan tuh dia memperhatikan kerendahan hambanya. Dia turun ke tempat yang rendah. Orang yang congkak itu nggak ada di tempat rendah, adanya di tempat atas. Tuhan nggak ada di sana. Coba baca di dalam cerita Alkitab. Herodes itu ada di dalam tempat yang atas. Itu bukan rendah, itu posisi istana. Gitu. Tuhan nggak menghampiri orang-orang seperti itu. Bukan seolah Tuhan nggak sanggup menyelamatkan mereka. Bukan ya, kok mau menyelamatkan bisa saja gitu ya. Tapi mereka sendiri ya, yang memosisikan diri mereka itu terlalu di atas. Hidupnya itu dikuasai oleh ego. Yang besar itu bukan Tuhan. Dia bukan memuliakan Tuhan. Dia memuliakan dirinya sendiri. Memuliakan egonya sendiri. Natal ya pasti nggak dimengerti orang-orang seperti ini. Herodes dia nggak mengerti Natal, dia benci bahkan dengan Natal. Dia merasa terancam karena ada yang lebih besar daripada dia akan muncul. Ini harus dibunuh. Kenapa ya? Karena membunuh ego saya. Saya nggak mau ego saya terbunuh. Daripada ego saya terbunuh, lebih baik saya membunuh anak yang baru lahir yang katanya Mesias, raja orang Yahudi ini. Herodes itu keturunan Edom ya, bangsa Edom. Jadi sebetulnya ya kita bisa mengerti kenapa dia panik ya. Ini dibilang raja Yahudi, orang Yahudi. Sekarang ada raja Yahudi. Dia tahu bahwa dia ini orang luar sebetulnya. Dia tahu bahwa dia itu raja abal-abal. Tapi dia juga nggak bertobat juga gitu. Dia bukan mau menyembah Raja Yesus, tapi dia malah mau membunuh. Mengapa sekali lagi ya? Ya karena dia mau memuliakan dirinya sendiri, dia nggak memuliakan Tuhan. Natal bukan untuk Herodes. Herodes berada di dalam posisi yang terlalu atas, terlalu tinggi, sampai Tuhan nggak bisa menyapa dia. Gitu. Tapi yang disapa justru adalah Maria, ya. Yang disapa adalah gembala-gembala, ya. Yang disapa adalah orang-orang Majus. Orang Majus itu ini ya, kemungkinan besar dari Babilonia. Itu bukan orang Israel. Ya. Orang Israel yang seharusnya paling menantikan Mesias, banyak yang nggak mengerti apa-apa tentang Natal. Ironis sekali ya. Gitu. Yang ironis itu kalau orang Kristen ya mengaku diri Kristen, tapi dia paling nggak mengerti apa artinya Natal. Buat dia Natal cuma suasana saja gitu. Ya, in a way kita bagus juga sih ya nih perayaan Natal tanpa candlelight. Ya, kan kalau terang benderang kayak gini kita pakai candlelight kan ya lucu ya sudah ya. Untuk apa coba gitu ya? Tapi paling nggak kita sedikit bebas dari urusan suasana-suasana. Ya, memang kita datang bukan untuk itu. Gitu. Natal itu bukan untuk cari suasana-suasana ya. Terus dengar lagu-lagu lah jingle bell atau apa gitu ya. Kadang-kadang lebih lucu lagi orang kita di negara tropis pasti bikin salju-salju buatan lah apalah gitu ya. Masuk-masuk kulkas lah apa gitu misalnya ya. Lucu sekali gitu maksudnya. Itu bukan kita merayakan Natal kan ya. Kita nggak ada di sana kok. Kita ada di Indonesia gitu. Nggak penting itu ya. Salju-salju turun-turun terus ada rusa-rusa apa itu. Nggak penting itu ya. Kita dokar juga oke, atau becak atau bemo atau apalah, nggak ada semua kali ya di sini. Nggak penting itu memang Natal bukan itu kok sebetulnya gitu. Tapi kalau kita sendiri waktu Natal kita tidak berada di tempat yang rendah, kita bermasalah kita bermasalah. Tuhan turun dan memperhatikan kerendahan hambanya. Dia turun ke tempat yang kotor itu. Saudara dan saya di tempat kotor bukan? Atau kita merasa diri bersih?
Tuhan Yesus datang ke tempat kotor karena memang dia mau menghampiri orang-orang yang kotor, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang malang, orang-orang yang perlu keselamatan. Berbahagia kita kalau kita seperti Maria, tahu bahwa kita adalah orang-orang yang rendah, perlu kerendahan hati untuk menerima Natal. Waktu Allah itu turun dari tempat yang paling tinggi sampai yang paling bawah, ya, Allah itu menyatakan kerendahan hatinya. Ya, yang bisa turun dari atas ke bawah itu rendah hati. Tapi perhatikan ya, yang bisa menyambut turun sampai ke tempat yang paling rendah, itu sendirinya juga mesti rendah hati. Bukan cuma Allah yang perlu rendah hati. Lalu dia toh sudah rendah hati, saya tetap congkak, saya tetap sombong, saya tetap nggak merasa perlu Tuhan, dia akan cari saya juga kok, karena dia rendah hati kan? Oh tidak, sudah tidak. Orang yang nggak rendah hati, orang yang nggak mau merendahkan dirinya, dia nggak akan menjumpai Allah di dalam Natal. Dia akan sisipan nih. Tuhan turun malah dia naik kemana? Nggak tahu, naik kemana itu? Ke tempat tinggi yang dibangun oleh manusia sendiri. Maka Oma Opa membaca di sini ya, saya lompat sedikit ya, dikatakan ayat 51, Tuhan itu ya, memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, tapi dia meninggikan orang-orang yang rendah. Terbalik ya. Terbalik kan ya. Memang Natal itu jungkir balik. Gak seperti di dalam dunia ini. Kalau di dalam dunia ini ya, orang-orang yang ada di takhta itu disembah sujud, dijilat-jilat ya, disenengi, dikagumi, di-follow, banyak pengikutnya, ditepuk tangani. Tapi kalau kerajaan Allah itu bukan itu. Kerajaan Allah itu terbalik. Kerajaan Allah itu bukan silau dengan orang-orang kaya. Kerajaan Allah terbalik. Kerajaan Allah mengatakan orang kaya disuruh pergi dengan tangan hampa. Itu kerajaan Allah. Tuhan itu nggak bergantung kepada posisi orang kaya, orang yang tinggi, orang yang terkenal, orang yang punya koneksi, orang yang punya kuasa, dan sebagainya. Tuhan nggak tertarik dengan itu. Oh, dia sendiri di tempat yang paling tinggi. Kenapa dia mesti tertarik ya? Orang yang tertarik dengan ini ya, kebesaran-kebesaran dunia ini, itu orang pasti nggak mengenal kebesaran Tuhan. Sekali lagi ya, orang yang masih tertarik dengan kebesaran-kebesaran dunia, itu orang pasti nggak mengenal kebesaran Tuhan. Kalau saudara ada makanan yang sebetulnya nggak terlalu enak, ya, lalu saudara bilang enak sekali, itu berarti saudara nggak pernah makan makanan yang betul-betul enak. Nangkep nggak? Saudara bilang makanan kayak gini, keasinan kayak gini, atau yang satu nggak ada rasanya kok dibilang enak sekali. Kasihan banget sih orang ini. Apa sih yang dia makan ini? Dia belum tahu makanan enak. Dia belum tahu makanan enak. Makanan nggak enak dibilang enak. Sama saya. Dia belum melihat kemuliaan yang sesungguhnya. Kemuliaan Tuhan. Dia belum melihat, dia belum mengenal. Maka kemuliaan yang ecek-ecek dari dunia ini, ya, dia kagum sekali gitu. Kebesaran yang di dalam dunia ini, wah dia tertarik sekali. Kenapa? Karena nggak pernah berjumpa dengan kebesaran yang sesungguhnya, yaitu Allah. Maria sekali lagi mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan. Ini ajakan ya, ini undangan gitu. Mari kita memuliakan Tuhan. Karena kalau kita nggak melihat Tuhan itu besar, kalau kita nggak mau melihat Tuhan itu mulia, segala sesuatu itu akan menggantikan posisi kemuliaan itu. Hidup ini nggak mungkin vakum, kosong. Manusia itu selalu harus berurusan dengan kebesaran dan kemuliaan. Karena manusia itu diciptakan dengan hati untuk menyembah dan beribadah. Manusia nggak bisa nggak menyembah. Manusia nggak bisa nggak beribadah. Manusia itu nggak mungkin tidak kagum. Nggak bisa itu. Manusia harus ada kagum. Pertanyaannya ya, apa ya yang dikagumi gitu? Apa yang dia sembah? Kalau yang disembah, yang dikagumi itu ternyata adalah kemuliaan dunia, ya, yang fana itu ya, seperti ini. Orang-orang berkuasa yang ada di takhta, orang-orang yang congkak, orang-orang yang kaya, orang-orang di tempat yang tinggi seperti Herodes gitu, ya.
Kita kasihan, kita nggak mengerti Natal. Gitu. Natal justru mau menjungkir balikan itu semua. Gitu. Natal itu justru mau mengoreksi kehidupan yang seperti ini. Melihat seperti Tuhan melihat. Ya. Tuhan nggak melihat seperti dunia ini melihat, tapi Tuhan melihat mereka yang berada di tempat yang rendah. Lalu dia sendiri turun ke sana, turun ke tempat yang rendah itu, dan bersama dengan orang-orang yang rendah. Dia meninggikan orang-orang yang rendah, bukan orang-orang yang tinggi yang ditinggikan. Orang tinggi nggak usah ditinggikan lagi, sudah tinggi kan ya? Seperti Yesus mengatakan, saya datang bukan untuk orang benar, tapi untuk orang berdosa. Orang benar yang nggak usah dibenarkan lagi, toh sudah benar kok. Tapi betul nggak sih dia benar? Gitu? Yesus sebagai tabib dia datang untuk orang yang sakit, bukan untuk orang yang sehat. Orang sehat nggak perlu tabib, nggak perlu dokter. Ya sudah sehat. Untuk apa dokter? Orang yang merasa dirinya sudah selamat dan nggak akan binasa, akan hidup kekal. Ya sudah, dia juga nggak perlu juru selamat memang. Cuma orang yang perlu diselamatkan yang perlu juru selamat. Cuma orang yang berdosa yang memerlukan Yesus Kristus yang akan membenarkan. Cuma orang yang sakit yang memerlukan Yesus Kristus sebagai penyembuh. Maka apa saudara artinya Natal ya bagi kita ya? Sekali lagi ya, Natal itu mengoreksi kita posisinya di mana sih? Di mana ya kita menempatkan diri di dalam masyarakat, di dalam keluarga, di gereja. Kita menempatkan diri di mana sih? Kita menempatkan diri di atas, di tempat yang tinggi, malah Tuhan turun, gak ada di sana ternyata. Atau kita berada di tempat yang bawah, di tempat yang rendah. Berbahagialah kita kalau kita berada di tempat yang rendah itu, karena Tuhan justru mengunjungi kita ada di sana. Gak berhenti di sini ya. Kalau kita betul-betul mengerti Natal, ya kita belajar juga untuk menghampiri orang-orang yang oleh dunia ini dianggap berada di tempat yang rendah. Saya nggak mengatakan menghampiri orang-orang yang rendah ya. Itu rendah menurut siapa gitu. Kadang-kadang di dalam dunia ini ada orang yang dianggap rendah, tapi sebetulnya di dalam kerajaan Allah posisinya tinggi sekali. Tapi kita belajar untuk menghampiri orang-orang yang dianggap rendah oleh dunia. Dianggap rendah oleh dunia. Mungkin gak rendah sih orang-orang itu ya di hadapan Tuhan. Tapi dianggap rendah oleh dunia. Nah bagaimana kita sebagai orang yang mengerti Natal kan? Kita sendiri berada di tempat yang rendah. Kita sudah dihampiri Tuhan. Nah, Tuhan juga mau menghampiri kita untuk menghampiri orang-orang yang dianggap rendah. Yang dicuekin oleh dunia ini. Yang gak dianggap. Orang-orang yang menghampiri orang-orang yang demikian, ya, itu orang yang mengenal Yesus yang pernah lahir sebagai bayi. Betul mengenal. Gitu. Mengenal bukan cuma dari katanya, bukan cuma dari cerita, bukan cuma dari khotbah ya. Mengenal karena dia sendiri menjalani kehidupan seperti Yesus Kristus. Dia nggak tertarik dengan posisi-posisi yang ada di atas, ya. Dia nggak silau dengan itu. Dia lebih suka turun daripada naik. Dia lebih suka bersama dengan orang-orang yang sederhana. Harap ini menjadi pertumbuhan kita ya. Sekali lagi ya, semakin kita menjadi tua secara umur ya. Orang tua itu dikatakan ini ya, makin bongkok ya, betul ya. Seperti kayak kita dipaksa rendah hati gitu ya. Tapi kalau saudara bisa menghayatinya secara spiritual, ya, secara sikap hati ya. Saya nggak bicara tubuh ya. Tapi alangkah indahnya kalau kita makin tua ya, juga makin membongkok hatinya ya. Bukan tulang leher atau apa, bukan. Tapi hati dan jiwa kita itu makin lama itu makin menunduk. Ya. Makin lama makin beribadah kepada Tuhan. Makin lama makin rendah hati di hadapan orang lain. Itu betul-betul pertumbuhan yang dikerjakan oleh Tuhan. Jangan makin tua, makin ke atas ya. Makin gak lihat siapa-siapa. Matanya ada di atas. Tahu sih, matanya di atas. Gak mau lihat siapa-siapa. Pokoknya dia lihatnya ke atas terus.
hati-hati loh, di atas ada burung, ntar bisa berak, kena akhirnya matanya kena itu lagi ntar itu. Untuk apa lihat-lihat ke atas seperti itu ya? Tuhan yang kita kenal, itu dia nggak lihat ke atas, dia lihatnya ke bawah gitu. Kalau kita bilang kita mengenal Tuhan, saudara dan saya ya, kita belajar melihat juga arah yang sama seperti yang dilihat oleh Tuhan. Karena apa? Ya karena kita sendiri berada di dalam posisi itu. Tuhan pernah melihat kita seperti itu. Tuhan sudah meninggikan kita. Lalu terus bagaimana? Menikmati ketinggian karena sudah ditinggikan oleh Tuhan? Tidak kan? Tidak. Tapi masih banyak orang-orang yang bisa dicapai. Mari kita menghayati hari Natal ini ya dengan benar di dalam kehidupan kita. Nggak tahu Tuhan masih beri berapa lama, berapa tahun di dalam kehidupan kita. Umur setiap orang beda-beda ya. Tapi semakin kita bertumbuh ya, semakin seharusnya kita ini merendah seperti Tuhan yang kita kenal. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kami bisa merenungkan nyanyian pujian Maria ini. Meskipun Maria bukanlah lansia, bukan orang yang tua, tapi kami bisa belajar daripada pujiannya, daripada nyanyiannya, juga mewakili kami semua. Kami bukan dipersekutukan, kami bukan disatukan karena kami berumur sama, bukan karena kami punya pergumulan yang sama, tapi kami dipersekutukan karena kami, sekalipun kami adalah orang-orang yang rendah, tapi Tuhan sudah menghampiri kami. Tuhan sudah memperhatikan kerendahan kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mengumpulkan kami dan jadikan komunitas di tempat ini, komunitas yang belajar juga untuk mengerti spirit semangat dari Natal. Ketika kami juga di dalam hidup ini tidak memandang muka, tidak silau dengan kemuliaan yang ada pada dunia ini, tapi bisa melihat seperti Engkau melihat. Ya Tuhan memberkati kami semua, Tuhan nolong kami selama kami hidup, masih ada tugas yang Tuhan percayakan, kami masih bisa menjangkau, memperhatikan juga orang-orang yang dianggap rendah oleh dunia ini. Seperti Tuhan sendiri juga sudah memperhatikan kami yang rendah. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk rahmat Tuhan, turun-temurun atas orang-orang yang takut akan Engkau. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.